Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita membaca 1 Tesalonika 1. Kali ini kita membaca ayat 7. 1 Tesalonika 1 ayat 7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Amin. Silakan duduk. Gereja Tuhan yang ideal. Ini pokok pembicaraan kita dalam bulan ini. Menjadi gereja Tuhan yang ideal. Dan kita mengambil contoh dari jemaat di Tesalonika. Minggu lalu kita mendengar tentang jemaat yang ideal itu harus orang pilihan. Orang pilihan itu bagaimana? Ya, orang yang meninggalkan berhalanya, orang yang punya pengharapan dan seterusnya. Nah, saudara-saudaraku, kali ini gereja Tuhan yang ideal itu bukan hanya orang pilihan, itu pihak Tuhan. Ya, Tuhan yang memilih. Bukan aku yang memilih kamu, tapi bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu dari pihak Tuhan. Lalu dari pihak kita bagaimana? Gitu. Dari pihak kita, ya kita harus bisa menjadi teladan. Ya. Menjadi orang Kristen yang bisa dijadikan panutan. Ya, menjadi teladan. Ya. Teladan hal apa? Tentu dalam hal-hal yang baik. Nah, seperti apa gereja Tuhan yang ideal? Ya, belajar dari orang percaya di Tesalonika kita dapat melihat dari ini, saudaraku. Ya, dari perkembangan rohani. Ya, dari perkembangan rohani. Dari pertumbuhannya yang baik. Ya. Dari perkembangan rohani, dari pertumbuhan yang baik. Lalu kemudian orang lihat bisa jadi teladan. Orang lihat bisa jadi contoh. Saudaraku, sebagai jemaat baru. Nah, jemaat baru ini begini, saudaraku. Berbeda dengan misalnya ini. Di satu tempat ada perintisan jemaat baru. Biasanya sekarang ini kita di Indonesia ya, itu bukan orang-orang yang di luar Kristen. Gitu. Seperti saya di sini kan juga saudara enggak semuanya tadinya bukan Kristen. Gitu. Tapi orang-orang percaya dari berbagai tempat yang pindah ke satu tempat difasilitasi dengan adanya pelayanan. Kan seperti itu ya. Jadi tekanan itu enggak, saudaraku. Enggak ada. Tapi orang di Tesalonika itu tadinya enggak ada orang Kristen. Nah, ini yang harus dipahami. Tadinya tidak ada orang Kristen. Lalu Paulus datang. Paulus menginjil. Lalu satu orang, dua orang, satu keluarga, dua keluarga dan seterusnya percaya Tuhan Yesus dan kemudian menjadi Kristen. Nah, di sini saudaraku masalahnya. Karena si orang yang jadi Kristen ini punya keluarga yang masih dalam kepercayaan lama. Yang di sana menjadi Kristen, keluarganya punya kepercayaan lama. Nah, saudara-saudara, kita di sini ada yang tadinya bukan Kristen jadi Kristen, terus ada juga tetangga yang lain kan memang Kristen gitu. Nah, di Tesalonika itu tidak, saudaraku, benar-benar tidak. Kalau satu orang menjadi Kristen memang keluarganya sama sekali enggak ada, lingkungannya memang enggak ada, saudaraku. Nah, di sini kita ada beberapa saudara yang mengalami tekanan, mengalami sindiran, olok-olok. Di Tesalonika lebih dari itu. Karena Kristen waktu itu adalah agama baru. Ya, agama baru. Jadi saudaraku, berbeda tekanannya, sangat berat. Jadi sebagai jemaat yang baru mereka kayak diawasi gitu ya. Dinilai, disoroti dari kalangan yang belum percaya, baik itu rekan-rekan, dia mah sekarang udah gak sama kita, gitu ya, udah beda, dan seterusnya. Rekan-rekan bisa berkata seperti itu, tetangga juga, gitu ya. Biasanya tetangga sama rekan lebih pedes mana? Pasti lebih pedes dari cabai ya, omongannya. Apalagi menyangkut yang masalah-masalah kepercayaan gitu, saudaraku. Nah, juga termasuk ini dalam pengurusan surat-surat di birokrasi. Saya ngomong di Tesalonika loh ini, saudaraku ya, bukan di tempat lain, sesuai dengan konteks ini. Mereka mengalami kesulitan-kesulitan.
Tetapi saudaraku, orang di Tesalonika menunjukkan perubahannya, menunjukkan perbedaan yang nyata. Sehingga mereka bisa dikagumi dan kemudian menjadi teladan. Oh, setelah menjadi Kristen orang ini lebih baik. Oh, setelah jadi Kristen orang ini makin bisa bermasyarakat dan lain sebagainya. Sehingga mereka menjadi teladan. Nah, keteladanan demikian membuat orang-orang yang belum percaya itu lihat. Inilah yang Alkitab katakan, jadilah terang. Ya. Mereka melihat iman Kristen dan jemaat menjadi saksi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menjadi saksi dari pengalaman hidupnya. Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang menjadi saksi dalam beberapa minggu ini. Iya, bukan hal-hal yang besar, mungkin buat orang lain biasa, tapi saya sebagai gembala merasakan itu istimewa. Itu luar biasa jemaat bisa mengalami yang seperti itu. Gak usah tunggu hal-hal yang besar, gak usah tunggu hal-hal yang spektakuler. Kalau saudara berani menyaksikan hal yang kecil, Tuhan akan beri pengalaman hal-hal yang lebih besar. Amin. Kalau ditolong Tuhan aja nggak mau saksikan yang saudara anggap ini biasa kecil, stop, Tuhan nggak tolong lagi. Stop, Tuhan nggak berkati lagi. Berkat yang kecil saudara nggak berani cerita, Tuhan nggak berkati lagi. Yakin saudaraku, kesaksian itu punya kuasa. Amin. Kesaksian itu punya kuasa. Nah, jadi teladan yang bagaimana saudaraku? Pertama, jemaat di Tesalonika itu menyambut firman dan menjadi penurut firman. Ya, jemaat di Tesalonika menyambut firman, ya, dan menjadi penurut firman. Inilah yang membuat jemaat bisa jadi teladan. Bapak Ibu Saudara, sebagai jemaat yang baru bertumbuh, pasti ada pertentangan di dalam diri sendiri. Ya, ada loh saudaraku, sebagai jemaat yang baru dan kalau kita jemaat yang bertumbuh gitu ya, ada pertentangan dalam diri sendiri. Mau menerima firman dan mentaati atau mendengar saja ke gereja, mendengar saja di gereja tapi tidak mentaati. Ini ada, bahkan di setiap orang Kristen ada. Ya. Tiap kali kita dengar firman, apakah tiap kali kita taati? Saya tanya pada jemaat, setiap kali kita dengar firman, apakah setiap kali kita taati? Belum tentu. Belum tentu, orang di Tesalonika mengalami itu. Ya, ada pertentangan di sini. Iya apa enggak sih? Iya apa enggak sih? Apalagi yang rame dalam berapa bulan ini dengar firman tentang apa saudaraku? Sehingga orang terus ikutin yang ini atau ikutin yang itu atau ikutin gereja saya. Tentang apa? Wow, berarti saudara ngikutin sosmed itu. Ya, waktu mendengar itu saudaraku kan ada. Saya mau taati, saya mau nuruti atau enggak. Orang lain enggak nurutin juga enggak apa-apa kok. Orang lain itu nuruti juga biasa aja kok. Ada enggak di hati saudara seperti itu? Jujur. Seringkali kita memang mau cash, mau tunai. Begitu melakukan dapat imbalan. Gitu. Dalam mentaati firman Tuhan itu kita seperti anak kecil. Ngomong minta permen langsung dikasih permen. Gitu. Padahal Tuhan membutuhkan sesuatu yang namanya proses. Ya. Nah, jadi saudaraku, semua orang dengar firman. Tapi jemaat di Tesalonika ini yang dengar menyambut firman dan menjadi penurut firman. Ini penting. Kalau kita ingin menjadi gereja yang ideal, dengar firman, taati firman. Amin? Enggak berani. Ya, saudaraku, coba kita lihat Matius 7 ayat 24 sampai 26. Ya. Saya akan baca, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas
batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ternyata saudaraku, dari zaman Tuhan Yesus yang khotbah juga, dua kelompok ini tetap sudah ada dari dulu. Yang khotbah siapa saudaraku? Tuhan Yesus sendiri. Ya. Tuhan Yesus sendiri, ada dua kelompok ini. Gitu. Jadi ada dua tipe orang dalam mendengar firman. Dan itu akan menjadi pembeda yang sangat menentukan. Persoalannya ini saudaraku, mengenai cara kita mendengar. Mungkin yang pertama dulu ya, mengenai yang mendengar, tentang mendengar. Karena dari mendengar inilah orang bisa mengerti. Dari mendengar, orang bisa mengerti dan melakukannya. Juga dari mendengar, yang asal mendengar, kemudian boro-boro melakukannya, ngerti juga kagak. Jadi ada orang yang kalau diberitahu, ya saya ngalamin itu, ya saya panggil, misalnya Jini sini, ya opa, kamu nanti gini, siap. Loh, saya ngomong apa? Siap. Loh siapnya apa? Ada di gereja orang-orang Kristen seperti itu, belum dengar firman Tuhannya baru sepotong udah amen katanya. Amen ini ternyata saudaraku bukan mengamenkan firman Tuhannya, amen itu berhenti, Pak Pendeta berhentilah bicara. Iya saudaraku, belum juga selesai sudah amen. Saudaraku, jadi ada dua golongan orang yang, ada dua golongan pendengar. Pendengar yang pertama, ada orang yang mendengar, menyimak, dan kemudian melakukan firman. Orang yang demikian dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana. Jadi dia dengar, dia simak, dia melakukan firman Tuhan. Dia lakukan firman Tuhan. Karena mendengarnya mendengar dengan benar. Lalu mengerti. Dan inilah yang dilakukan orang-orang di Tesalonika. Dan yang seperti ini dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah orang yang bijaksana. Diumpamakan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Dasarnya kuat. Orang mendirikan rumah harus dihitung. Kekuatannya, bebannya bagaimana, lalu pondasinya itu dibikin yang kuat di atas batu dulu ya. Kalau sekarang ya dicor, beton dan lain sebagainya ya. Nah, bangunan tinggi saudaraku, kalau orang yang ngerti dia akan berpikir, ini berapa dalam galiannya, pondasinya. Ya. Ada orang Ambon nih datang ke Jakarta, dia lihat dulu paling tinggi ya, yang Hotel Indonesia itu, belum ada yang lain-lain. Dia berdiri tuang kali, berapa dalam ini pondasinya. Itu orang ngerti bangunan saudaraku, orang ngerti bangunan. Ada bangunan tinggi dia lihat, dia bertanya-tanya berapa dalam ini pondasinya. Kalau dulu berapa besar batunya. Sebab waktu ada hujan, ada banjir, itu menentukan rumah itu kuat atau enggak. Dan kalau dari atas didirikan di atas batu, Alkitab katakan datang hujan, banjir, rumah itu tetap kokoh. Jadilah orang Kristen yang bijaksana, amin. Jadilah orang Kristen yang bijaksana, dirikan bangunan rohanimu, bangunan imanmu di atas batu karang Yesus, amin. Haleluya. Saudaraku, pendengar yang berikutnya dikatakan di sini. Ada orang yang dengar asal dengar saja. Orang yang demikian disebut sebagai orang bodoh. Ya. Mendengar asal mendengar. Ya. Kelihatannya mendengar.
Tetapi pikirannya nggak tahu kemana, nggak konsentrasi. Ya. Kemudian ya nggak nyimak, nggak tahu apa yang disampaikan Bapak Gembala khotbah, maksud dan tujuannya. Terus pulang, ada suami yang ke gereja pulang karena istrinya biasanya lebih rajin nih. Istrinya bertanya, khotbah apa tadi Pak Pendeta? Khotbahnya lucu. Ketawa sampai sakit perut katanya. Khotbahnya gimana? Iya tadi khotbahnya apa ya? Tapi lucu. Nah yang begini saudaraku, mendengar enggak? Mendengar. Tapi ngerti enggak? Enggak, jangan jadi orang Kristen seperti ini. Ini orang Kristen yang disebut bodoh. Yang demikian enggak akan jadi teladan. Enggak akan jadi teladan. Tadi ke gereja enggak Pak? Tadi ke gereja pendeta khotbah apa? Apa ya tadi? Khotbahnya panjang sekali, ngantuk. Terus tadi ngapain ke gereja? Iya ke gereja ngomongin duit melulu. Jangan ditahan ketawanya, mau ketawa aja. Besok mama aja lah yang ke gereja lah. Males tuh. Iya Bapak Ibu Saudara, dengar, menyimak, perhatikan. Jangan kemudian seperti orang kedua ini yang disebut bodoh. Mendengar asal mendengar, gak menyimak, akhirnya tidak taat, hidup semaunya. Hidup semau gue. Waktu hujan datang karena dasarnya pasir, maka rumah itu roboh, saudaraku. Dihanyutkan oleh air hujan. Nah, bukankah ada banyak orang Kristen yang dalam tanda kutip bodoh? Orang Kristen yang hanya ke gereja untuk mendengar, orang Kristen yang tidak pernah melakukan perintah Tuhan atau melakukan sekali-sekali. Melakukan asal jangan dibilang enggak pernah, tapi melakukan. Pernah enggak? Pernah. Ya. Jangan seperti itu saudaraku. Nah, jemaat di Tesalonika menjadi contoh jemaat yang ideal karena mereka menjadi teladan dalam ketaatan pada firman dan menjadi penurut-penurut firman. Yang kedua saudaraku, jemaat di Tesalonika menjadi jemaat yang tabah dalam penderitaan. Jadi teladan sebab mereka tabah dalam penderitaan. Keteladanan hidup orang Kristen bisa dilihat ketika mereka berada dalam kesukaran. Iya. Jadi ini penting saudaraku. Kalau waktu diberkati itu beda. Waktu dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam kesusahan. Nah, orang Kristen dilihat dari sana saudaraku. Apakah orang ini bisa jadi teladan? Saat menderita adalah saat ujian yang memurnikan iman. Ya, saat menderita, saat mengalami kesukaran dan badai hidup, itu adalah saat ujian memurnikan iman. Ya. Saudara-saudara, orang Kristen di Tesalonika tabah saat mengalami penindasan karena Injil. Mereka bertahan ketika mengalami berbagai percobaan tanpa mengeluh dan tanpa protes. Ya. Ini perlu saudaraku, masing-masing kita pernah mengalami atau saat ini mungkin beberapa saudara sedang mengalami kesukaran, penderitaan, bukan karena tekanan sebab kita menjadi orang Kristen, tapi kita punya perjuangan sendiri-sendiri. Ada yang berjuang untuk perekonomian keluarga, ada yang berjuang untuk kesehatannya, ada yang berjuang untuk kerukunan keluarga, kan macam-macam saudaraku. Nah, kita semua berjuang, dan kala itu terjadi ingat, kita harus tabah, harus kuat, karena ini bagian dari ujian kita, ujian untuk memurnikan iman. Alkitab mengatakan tentang jemaat Tesalonika dalam
penindasan yang berat, kamu telah menerima firman. Dalam kesukaran dan penindasan yang berat, dia tetap terima firman. Dalam kondisi yang sulit mereka tetap taat. Dia enggak pedulikan kesukaran dan penderitaan. Saudara, kalau saudara mengeluh soal ekonomi, karena jadi orang Kristen kok hidupnya sulit. Orang lain ada yang lebih sulit enggak? Ada kan? Ada banyak. Karena itu kalau jalan, lihatlah ke bawah. Jangan melihat ke atas. Iya. Yang dilihat bintang, pernah bisa dapatkan? Enggak. Gitu. Lihatlah ke bawah. Jangan sampai tersandung, itu saja. Kalau saudara enggak tersandung, saudara bisa jalan sampai ke tujuan. Ya. Nah, inilah yang membuat orang Tesalonika tabah. Dia berjalan bersama Tuhan, taat firman Tuhan. Jadi dalam kondisi-kondisi sulit, mereka bisa tetap tabah. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 7, Bapak Ibu Saudara kita lihat. Ya, 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 7. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah karena percaya. Saya ulangi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, ini pengalaman Rasul Paulus, dan pengalaman ini ditularkan kepada jemaat-jemaat yang dikirimi surat. Salah satunya orang Tesalonika. Pengalaman Paulus dalam menghadapi penderitaan Injil mengajarkan bahwa menjadi orang percaya enggak perlu takut. Amin. Jadi orang Kristen enggak perlu khawatir. Sekalipun penderitaan, kesukaran itu mungkin akan berujung pada kematian. Enggak perlu takut. Yang penting bersama Tuhan. Ada kesukaran, ada penyakit-penyakit yang menghantarkan kita sampai pada namanya kematian. Enggak perlu takut. Ya. Enggak perlu takut. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Menjadi orang Kristen yang tabah, ini penting. Ketabahan menjadi bagian penting dalam kehidupan kekristenan, terlebih lagi jika sebagai orang Kristen kita berada di satu kawasan yang jumlah Kristennya sedikit. Ya. Sekarang toleransi sudah didengungkan dan makin, menurut saya semakin baik, hanya ada sedikit percikan di sana sini. Dulu lebih enggak, tapi di beberapa daerah masih lah gitu ya, masih. Sampai dulu orang mau ke gereja nih di sini, bawa Alkitab aja dibungkus koran. Iya, dibungkus koran, karena bawa Alkitab diolok-olok jadi orang Kristen ke gereja. Gitu. Kita harus tabah dalam banyak hal, termasuk dalam hal-hal seperti tadi. Nah, tapi hal-hal lain kita juga harus tabah hadapi perlakuan yang tidak adil dari orang-orang sekitar kita. Tabah menghadapi kesulitan ekonomi, tabah dalam menghadapi kurang baiknya kesehatan. Tabah loh saudaraku, kalau yang sudah darah tinggi, lihat makanan apa yang bikin darah tinggi ya? Ih, gak ada yang berani ngomong. Apa Pak Remon yang bikin darah tinggi? Itu harus tabah, saudaraku, harus tabah. Harus tabah. Ada yang sedang berjuang dengan diabetesnya, ada yang sedang berjuang dengan beberapa penyakit lainnya. Harus tabah. Harus tabah. Kita harus mampu menghadapi semuanya itu. Kadang-kadang dalam keluarga ada beberapa orang yang keras kepala, bahkan kepalanya lebih keras dari batu. Dan kita sebagai orang percaya, jangan saudara bilang, Pak Pendeta itu juga Kristen, jangan. Kita sebagai orang percaya, gitu saja ya. Apakah dia Kristen atau bukan terserah. Yang keras kepalanya lebih keras dari batu tadi. Kita ngadepinya sebagai orang Kristen, kita harus tetap tabah. Gitu. Kita harus tetap tabah. Kita harus kuat, barulah kita bisa menjadi teladan. Keluarga itu ke gereja GBT Bukit Sion, bagus loh.
Kita bisa contoh tuh orangnya tabah, sabar. Orang sabar diberkati Tuhan. Padahal orang sabar itu gak berani ngomong. Ada di stiker tuh ya, orang sabar itu kesel gitu. Ya ditahan-tahan lah keselnya ya. Keselnya ditahan-tahan berarti makin sabar namanya itu. Ya, hidup karena percaya. Agar bisa tabah menghadapi penderitaan diperlukan iman. Ini urutannya. Ya. Dibutuhkan percaya. Percaya yang bagaimana? Di-split nih saudaraku. Supaya kita tabah kita harus percaya. Percaya bukan, ya saya percaya Tuhan Yesus. Ya itu pasti. Tapi kita split dulu. Percaya bahwa saya tidak sendirian menghadapi semua. Ya. Kita percaya, ini baru kita bisa tabah ya. Kita percaya bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi semua. Amin. Itu yang Paulus katakan. Bukan karena melihat, tapi karena percaya. Tuhan ada bersama kita dan mendampingi kita dalam berbagai kesukaran. Percaya bahwa Tuhan yang walaupun dia tidak kelihatan, tetapi dia ada bersama dengan kita. Karena itu dikatakan hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Nah ini saudaraku seringkali yang terjadi adalah karena apa yang kita lihat, itulah yang membuat kita kecewa. Nah kalau kita melihat kejadian, kita mendengar perkataan, melukai hati, kita kecewa. Tapi Paulus katakan hiduplah bukan hanya melihat, saya tambahkan bukan karena mendengar yang ini itu, tapi hiduplah karena percaya. Percaya bahwa Tuhan bersama saya, Tuhan berada di samping saya, percaya bahwa saya tidak sendirian dan tangan Tuhan terulur untuk menolong kita semua. Roma 8 ayat 28, silakan pemain musik. Roma 8 ayat 28. Sama-sama kita baca, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Allah turut bekerja. Keyakinan akan campur tangan Tuhan yang turut bekerja dalam berbagai persoalan hidup. Inilah yang membuat kita bisa tabah. Ketika kita tahu Allah campur tangan, kita juga tahu bahwa yang dikerjakan oleh Tuhan semuanya baik untuk saya. Ya. Ketika Tuhan campur tangan untuk masalah kita, kita tahu yang dikerjakan adalah yang terbaik untuk kita. Dengan demikian saudara dan saya bisa tenang, bisa tabah, meskipun dalam kondisi buruk atau yang paling buruk. Jadi saudaraku ketika Tuhan bekerja, saudara jangan mendahului atau ngejar-ngejar. Diamkan, Tuhan kerja. Tuhan sedang memproses. Nah, yang dihadapi jemaat Tesalonika tidak mudah. Selain masalah iman, juga mereka menghadapi masalah ekonomi. Mereka juga menghadapi masalah sosial lainnya. Tetapi Paulus memuji mereka karena tetap percaya Tuhan dan imannya tidak goyah. Inilah jemaat yang ideal, jemaat yang menjadi teladan untuk saya dan saudara. Dan doa saya, doa kita semua agar jemaat GBT Bukit Sion ini bisa menjadi teladan. Baik untuk orang-orang yang tidak percaya, terlebih bagi keluarga saudara-saudara yang sudah percaya Tuhan. Kita tetap berada di garis depan untuk menjadi teladan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdiri. Tidak mudah menjadi orang Kristen teladan. Ternyata ada banyak yang harus diperjuangkan. Kita harus jadi orang Kristen yang taat. Kita harus tabah dalam kesukaran, dalam penderitaan. Tekanan-tekanan saat ini tidak mudah dihadapi. Tapi Tuhan pasti menolong kita semua.
Kalau kita berseru berharap kepada Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dia mendampingi kita dalam segala keadaan dan membuat kita bisa melewati badai. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berserulah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Katakan ajaib Kau Tuhan, amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Ajaib Kau Tuhan, kita angkat tangan kita, katakan, oh ajaib Engkau Tuhan. Yes. Takkan goyah. Katakan, oh takkan goyah. Takkan goyah. Sekali lagi katakan, saya tidak akan goyah. Takkan goyah selamanya. Haleluya.
surga yang mulia. Haleluya. Karena Tuhan, pada hari ini Bapa, kami telah diingatkan oleh Engkau, supaya Tuhan kami boleh bersyukur, mengucap syukur kepadamu. Amin. Sehingga Tuhan, firman-Mu boleh mengingatkan kami. Sehingga Tuhan, firman-Mu boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Sehingga Tuhan, apa yang Engkau ajarkan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, bersosialisasi dengan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami boleh bersyukur untuk firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, sehingga Tuhan, firman-Mu tetap mengiang dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dan bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami serahkan doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini. Berkati keluarga Ibu Eli yang hari ini bersyukur telah melewati berbagai hal yang sulit, baik karena meninggal suaminya yang 2 tahun, dan juga perjuangan yang gak mudah sampai anaknya Event bisa kuliah di University di Semarang. Satu perjuangan yang berat, dan hari ini mengucap syukur karena semua karena tangan Tuhan yang terulur. Terima kasih juga buat Ibu Pestarin, Tuhan jamah bagian punggung yang menurut dokter ada masalah, tapi kami yakin tangan Tuhan sudah terulur dan menyembuhkannya. Terima kasih, berkati juga masuk rumah yang akan ditinggali oleh keluarga Agus di Gading Serpong, biarlah Tuhan memberkati acara-acara ini. Terima kasih, pimpin kami pulang dengan selamat. Dan juga berkati korban persembahan yang sudah diberikan untuk kas gereja, persembahan Natal, juga persepuluhan yang dibawa, dikembalikan kepada Tuhan. Dan tiap keluarga Tuhan berkati dengan berkat-berkat limpah dan sukacita damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan. Kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.